杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Ketika Yang Ke mengetahui bahwa para prajurit yang melawan Sentu dan rekan-rekannya sebenarnya berasal dari wilayah bulan merah bintang Kaisar Chen, ia benar-benar bingung. Ia tidak tahu bagaimana orang-orang ini bisa sampai ke wilayah bintang ini. Namun kemajuan Bahe ke tingkat pertama Raja Kekosongan sesuai dengan harapannya. Ketika ia bertemu Bahe tahun itu, ia sudah menjadi prajurit kuat setingkat Yesyun. Jika Yesyun bisa mencapai alam Raja Kekosongan, maka ia juga bisa. Terutama karena ia juga telah berpartisipasi dalam ujian penjara darah dan mendapatkan manfaat darinya. Yu Xiong di sisi lain masih berada di tingkat ketiga kembali kekosongan, tetapi auranya telah menjadi jauh lebih pekat. Apakah Anda tahu dari mana mereka berasal? Sentu menatap Yang Ke dan heran. Dari yang saya dengar, mereka ras monster dari wilayah bulan merah di bintang Kaisar. Anda juga kenal mereka? Iya, Yang Ke tertawa. Bagaimana kalian bisa mulai bertarung? Sentu mencibir. Kenapa orang-orang ini meniru bajak laut dari galaksi Spin dan sarang terbengkelai? Mereka ingin mencuri kapal perang kita. Mungkin berpikir ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Mendengar itu, wajah Yang Ke berubah muram. Kemudian Yu Xiong berteriak. Kami bukan bajak laut. Kalian manusia yang telah memasuki wilayah bintang Kaisar. Jadi kami hanya mengambil tindakan untuk menghukum kalian. Apakah bintang Kaisar ada di dekat sini? Yang Ke tertegun. Iya, menoleh dan melihat sekeliling. Di kejauhan, ia melihat sebuah bintang yang tampak familiar. Bintang itu membentang di langit seperti monster raksasa dan memancarkan aura monster yang pekat. 5 juta mil jauhnya, jawab Yu Xiong dengan percaya diri. Anda tahu itu 5 juta mil jauhnya. Bukankah kalian monster yang terlalu ikut campur? Tanya Sentu dengan ekspresi tidak senang. Saya tidak peduli, saya sudah bilang ini wilayah bintang Kaisar Chen. Jadi ini wilayah bintang Kaisar Chen. Kalian manusia sudah melewati batas, jadi kalian harus dihukum. Yu Xiong tampak tidak masuk akal. Lelucon apa? Bintang Chen berjarak 5 juta mil dan itu dianggap melalui batas. Sentu mencibir. Anda masih setengah tidur. Yu Xiong memiringkan kepalanya untuk menatapnya, lalu menoleh ke Yang Ke dan berkata, Kakak ipar, apa penting jika saya membunuhnya? Kata-kata anak ini benar-benar menyebalkan. Dengan kata-kata ini, suasana yang sebelumnya tenang antara ras manusia dan monster tiba-tiba menjadi tegang. Bahkan energi suci Bibi Chun melonjak dan ia melototi Yu Xiong dengan niat membunuh. Tapi Bahe tentu saja tidak mau kalah. Melepaskan indera ilainya mengunci Bibi Chun. Yang lain juga gelisah, siap untuk bertarung lain. Hentikan! Yang Ke mendengus. Kemudian keagungan alam Raja Kekosongan sedikit terpancar. Merasakan kekuatan ini, Bahe berseru. Yang Ke, Anda sudah berada di alam Raja Kekosongan tingkat kedua. Dia hampir menggigit lidahnya, menatap Yang Ke dengan tak percaya. Tidak dapat mempercayai persepsinya sendiri. Saat pertama kali bertemu Yang Ke, ia sama-sama merasa bahwa Yang Ke telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tetapi ia tidak terlalu memperhatikannya. Namun ketika Yang Ke menunjukkan kekuatan aslinya, ia menyadari bahwa tingkat kultivasinya telah melampaui dirinya sendiri. Bahkan mencapai tingkat kedua. Bagaimanapun, saat pertama kali bertemu Yang Ke, ia berada di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Bahkan setelah menjalani ujian penjara darah bersama, ia masih di tingkat ketiga. Sekarang, baru beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan ia sudah berada di tingkat kedua alam Raja Kekosongan. Tapi mungkinkah ada orang di dunia ini yang maju secepat itu?
Memikirkan hal ini, Bahe tercengang. Apa? Tingkat kedua alam raja kekosongan? Senior Bahe, apakah Anda yakin? Tanya Yu Xiong. Matanya terbelalak takjub. Bagaimana mungkin saya salah tentang hal seperti ini? Bahe menelan ludah. Suaranya datar seolah-olah ia agak terkejut. Siapapun yang tahu kecepatan kultivasi Yangke pasti tidak akan tenang. Dibandingkan dengan bakat dan kemajuan pesat Yangke, Bahe merasa telah membuang-buang waktu selama ini. Yu Xiong tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Anda memang pantas menjadi saudara ipar yang baik. Hanya orang seperti Anda yang pantas menjadi laki-laki saudara perempuan saya. Kata-kata Yu Xiong sungguh tulus dan bahagia untuk San King Luo. Mendengarnya menyebut San King Luo, raut wajah Yangke melembut dan dia berkata, "Semuanya, tolong beri saya sedikit rasa hormat. Terlepas dari penyebab insiden hari ini, untungnya tidak ada korban jiwa. Mari kita akhiri ini di sini." Sambil berbicara, ia melirik Bahe lalu sentuh. Jadi Bahe berkata, "Tidak ada kebencian karena orang-orang ini dibawa oleh Anda. Tentu saja saya tidak bisa terus-menerus mengganggu mereka." Sentuh mendengus. "Saya akan memberikan wajah pada saudara Yang." "Baguslah." Yang mengangguk pelan, menatap Yu Xiong dan bertanya, "Bagaimana kabar King Luo sekarang?" "Saudara perempuan." Yu Xiong menggaruk kepalanya dan berkekeh. "Baik, dia telah mengasingkan diri sejak kembali dari penjara darah. Hari kemunculannya akan menjadi hari di mana dia naik ke alam raja kekosongan. Ibu angkat sangat optimis padanya, jadi Anda tidak perlu khawatir." "Di mana senior Ciyue?" tanya Yangke lagi. "Ibu angkat juga sedang mengasingkan diri." Yu Xiong menyeringai. "Senior Ciyue sedang mengasingkan diri, bukankah itu berarti?" Yangke tiba-tiba teringat sesuatu. "Tepat." Yu Xiong tertawa terbahak-bahak. "Ketika ibu angkat muncul, Di Chen akan berada di bawah kendali Ciyue. Jelas Ciyue sudah menjadi prajurit alam raja kekosongan tingkat kedua. Sekarang setelah mendapatkan kristal pikiran kekosongan Raja Iblis Buaya Gila, dia mengasingkan diri. Jika dia berhasil merobos dan naik, dia akan menjadi satu-satunya makhluk tingkat ketiga alam raja kekosongan di bintang Dinjan. Hanya mereka yang naik ke tingkat ketiga raja kekosongan yang bisa disebut raja monster. Saat ini, sekarang, Ciyue hanyalah seorang penguasa. Dengan gelar raja monster, dia akan memimpin ras monster. Dengan begitu, bintang Dinjan pasti akan berada di bawah kendalinya. Baiklah, selamat untuk senior Ciyue." Raut wajah Yangke berubah dan dia berkata, "Jika memungkinkan, saya ingin pergi ke wilayah Ciyue dan bertemu senior Ciyue. Saya ingin tahu apakah saudara Yu bisa memimpin jalan. Panggil saya saudara ipar dan saya akan mengantar Anda." Yu Xiong terkekeh, tapi Yangke mengabaikannya, mengalihkan pandangannya ke Bahe yang tampak malu dan perlahan berkata, "Yangke, Anda bukan orang luar. Kami menyambut Anda di Villa Dinchen Ciyue, tetapi Anda ingin bertemu Tuan. Saya khawatir sekarang bukan waktu yang tepat. Seperti yang saya katakan, Tuan sedang menyendiri dan tidak bisa menoleransi gangguan." "Saya mengerti, tetapi senior Ciyue tidak sedang menyendiri. Saya hanya perlu berbicara beberapa patah kata dengannya. Itu tidak akan menyita banyak waktunya." Bahe merutkan kening, dan Yu Xiong berhenti menyela, tahu bahwa ini adalah masalah serius, bukan sesuatu yang bisa ia putuskan sendiri. "Jangan khawatir, jika senior Ciyue menyalahkan Anda, saya akan menanggungnya untuk Anda. Lagi pula saya yakin senior Ciyue akan sangat senang dengan kabar yang saya bawa dan tidak akan pernah menyalahkan Anda." Bahe mendesah. "Anda sudah bicara begitu banyak, apalagi yang bisa saya katakan?" "Terima kasih banyak, senior Bahe." Yang tersenyum tipis. "Saudara Yang, apakah Anda akan pergi ke Dinjan?" Wajah Sentu sedikit berubah dan ia bertanya dengan suara rendah. "Ya, saya perlu bertemu senior Ciyue." Yang mengangguk kecil. "Bagaimana dengan kalian? Maukah kalian menunggu saya di sini atau ikut dengan saya ke Dinjan?"
Sentu tanpa ragu-ragu dan berkata dengan beberapa saat, "Ras monster itu brutal, jadi sebaiknya saya ikut dengan Anda agar ada yang menjaga saya. Lagi pula saya juga ingin melihat seperti apa bintang monster itu. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama." Yangka tersenyum tipis, tidak peduli. Sentu menyampaikan instruksinya dan yang lainnya mengikuti instruksinya. Tak lama kemudian sebuah kapal perang lain muncul dari lautan meteorit. Kapal itu tak lain adalah ras monster. Meskipun monster tidak mahir dalam alkimia atau penempaan senjata, tetapi Kaisar Chen tidak sepenuhnya bintang Dinchan juga dihuni ras manusia. Meskipun status mereka lebih rendah. 10 penguasa dari 10 wilayah Dinchan memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap umat manusia. Beberapa membiarkan mereka diam, beberapa memusnahkan mereka, dan beberapa mempercayakan mereka dengan tugas-tugas penting. Di wilayah Bulan Merah, manusia sangat dihargai, terutama para alkemis dan pemurni senjata, yang statusnya bahkan lebih tinggi daripada monster biasa. Akibatnya, wilayah Bulan Merah mengalami pertumbuhan pesat selama bertahun-tahun dibandingkan dengan wilayah penguasa lainnya. Banyak manusia berbakat juga secara sukarela mengabdi di bawah Bulan Merah. Kapal perang yang ditumpangi Bahe, Yuxiong, dan monster lainnya dibuat oleh pemurni senjata manusia. Meskipun hanya berkelas kekosongan menengah, kapal itu cukup memadai untuk perjalanan jarak pendek hingga menengah. Kemudian kedua kapal perang itu berdampingan, berlayar menuju bintang Kaisar Chen dengan kecepatan luar biasa. Dan jarak 5 juta li ditempuh hanya dalam sehari semalam. Di puncak Gunung Bulan Merah ada markas Istana Bulan Merah dan lokasi terpenting di wilayah Bulan Merah. Saat kedua kapal perang itu menembus awan dan mencapai langit di atas Gunung Bulan Merah, mereka melihat pegunungan di bawah diselimuti penghalang energi yang luas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di balik penghalang ini, segerombolan makhluk monster yang kuat tampak berkumpul. 2 orang di depan memiliki vitalitas yang luar biasa. Energi monster mereka yang bergelora memancar dari mereka, seakan mengancam akan menembus langit. Salah satu dari mereka berambut liar yang bertubuh 3 kali lebih besar dari Yuxiong. Ia mengenakan kemeja pendek yang anggun, dadanya terbuka, otot-ototnya menonjol, memberinya penampilan yang luar biasa berani dan kuat. Yang satunya, jauh lebih feminim, tidak memiliki sikap kasar dan tak terkendali khas Rose Monster, melainkan memiliki aura manusia yang anggun. Matanya berwarna perak pucat, dan saat bergerak, kilau perak samar bersinar, seolah diresapi kekuatan misterius. Pada saat ini, banyak monster sedang menyerang penghalang cahaya. Iblis bertampang kekar itu meraung. "Ciyue, kami datang dari jauh, namun Anda malah menutup Gunung Bulan Sabit. Beginilah cara Anda memperlakukan kami. Apakah Anda meremehkan naga darah?" Dengan kata-kata ini, identitas pria itu langsung terungkap. Ia adalah penguasa naga darah, salah satu dari 10 penguasa agung, dan yang paling memusuhi manusia di bintang Dinchan. Konon, tidak ada ras manusia yang berada di wilayahnya, kecuali mereka yang dijadikan budak dan pelayan. Sisanya telah dibasmi atas perintahnya. Tapi tak ada jawaban dari dalam Gunung Bulan Sabit. Kemudian monster perempuan yang berdiri di samping naga darah berkata dengan suara berat, "Naga darah, kenapa Anda bertanya padahal Anda sudah tahu jawabannya? Ciyue jelas-jelas tidak menghargai kita. Lagi pula Anda dan saya adalah makhluk setingkat penguasa. Sekarang kita datang mengunjunginya, tapi dia menolak kita. Sungguh keterlaluan. Kalau Anda tidak menghargai saya, maka saya juga tidak perlu menghargai Anda." Naga darah memang pemarah sejak awal, dan ia menjadi semakin marah setelah mendengar ini. Kemudian dia berteriak, "Ciyue, putra saya Suilian meninggalkan tempat Anda beberapa tahun yang lalu untuk menghadiri persidangan penjara darah, dan akhirnya meninggal di sana. Saya belum perbaikan dengan Anda untuk masalah ini. Dan hari ini Anda mempermalukan saya lagi. Baiklah, paling buruk kita bisa berpisah dan bertarung demi penguasa. Apa Anda punya nyali?" Masih tak ada jawaban dari Gunung Bulan Sabit. Jadi naga darah meraung pelan.
Matanya dipenuhi amarah. Ia menoleh ke arah monster wanita di sampingnya dan berbisik, "Saudara Qianyan, apa yang harus kita lakukan jika wanita itu menolak bertarung?" Qianyan, penguasa mata seribu, menyipitkan mata dan berkata, "Kita sudah membuang banyak waktu di sini. Karena dia tidak mau bertarung, mari kita serang dia dengan paksa. Kita tidak bisa membiarkannya memurnikan kristal pemikiran kekosongan Raja Iblis Buaya Gila dengan cara apapun. Jika dia berhasil naik ke status Raja Monster, tidak akan ada tempat bagi Anda dan saya di Jinchen." Mendengar ini, secercah ketakutan melintas di mata naga darah itu. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Baiklah kalau begitu, Saudara Qianyan, bergabunglah dengan saya untuk menghancurkan penghalang gunung bulan sabit ini." Saudara Suijio, hati-hati. Gunung bulan sabit ini dapat menyerap esensi bulan dan konon memiliki kekuatan bulan sabit. Setelah penghalang itu dibuka, penghalang itu tidak akan mudah dihancurkan. Suijio merutkan bibirnya dan berkata, "Penghalang itu hanyalah benda mati. Mengapa kita harus takut bersamanya?" Saudara Qianyan, terlalu berhati-hati. Jangan lupa, bukan hanya putra saya yang mati di penjara darah, tetapi juga putra Anda. Ras manusia yang membunuh mereka berasal dari bulan merah. Dan saya tidak akan percaya jika Anda bilang tidak ada tipuan. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, mata perak Qianyan dipenuhi dengan niat membunuh. Dan dia berteriak dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, ayo kita serang bersama." Kedua raja monster itu saling memandang dan mengaktifkan energi monster di tubuh mereka. Dalam sekejap langit dan bumi berdengung, dan energi monster yang membumbung tinggi ke langit memadat menjadi substansi dan keluar dari kulit kedua raja monster itu. Sehingga pemandangan itu mengerikan. Bahkan para monster yang mengikuti mereka tertindas oleh kekuatan ini, dan mereka semua mengubah raut wajah mereka dan mundur, takut akan terpengaruh. Segera kedua raja iblis itu bereaksi. Suijio itu meraung pelan dan tubuhnya yang sudah besar tiba-tiba membesar. Energi dan darahnya yang terlihat memenuhi tubuhnya seperti kabut merah, bergulung-gulung seperti air pasang. Kemudian sosoknya melesat seperti bola meriam, menghantam langsung ke penghalang gunung bulan sabit. Bagaimanapun ras monster dikenal karena kebugaran fisiknya. Dan Suijio bahkan lebih berbakat dengan tubuh yang kuat secara alami. Tabrakan sederhana ini mengandung kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Kemanapun ia lewat, ia memunculkan pelangi panjang, bahkan membakar udara. War! Saat tubuh Suijio menghantam penghalang gunung bulan sabit dan seluruh gunung bulan sabit tampak berguncang. Lapisan luar penghalang itu berkilat liar, seolah-olah akan runtuh. Sehingga wajah Suijio berseri-seri gembira, berpikir bahwa penghalang gunung bulan sabit bukanlah sesuatu yang istimewa. Tepat ketika ia hendak mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menghancurkannya sepenuhnya, ia merasakan kekuatan pantulan yang kuat dari sisi yang berlawanan, bahkan lebih kuat dari hantaman sebelumnya. Suijio terkejut dan saat ia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Dengan erangan teredam, tubuh besarnya terpental ke belakang, sehingga para monster saling berpandangan ngeri. Untungnya Suijio berkulit tebal dan berdaging tebal, sehingga pantulannya meskipun kuat tidak melukainya sama sekali, hanya membuatnya sedikit babak belur. Di dekatnya, kemudian Qianyan berkata dengan sungguh-sungguh, "Konon gunung bulan sabit terbentuk dari separuh tubuh raja monster agung dari zaman kuno. Jadi formasi ini sungguh luar biasa." Suijio melototinya dengan nada tidak setuju. "Hentikan komentar sarkastik Anda. Serang!" Qianyan mengangguk, terdiam. Cahaya perak menyilaukan tiba-tiba meletus dari kedua mata peraknya, memadat menjadi wujud, berubah menjadi dua pedang tajam yang sedikit bergetar. Kemudian seperti anak panah dari busur, pedang itu menusuk penghalang di depan dengan secepat kilat. Melihat ini, naga dara yang juga tidak tinggal diam, berkoordinasi dengan teknik rahasia Qianyan dan menyerang ke depan sekali lagi.
mengayunkan tinjunya yang besar dan menghantam penghalang gunung bulan sabit. Meskipun serangan gabungan kedua Raja Monster itu cukup untuk memusnahkan langit dan bumi, tapi saat serangan itu mencapai mereka, cahaya penghalang gunung bulan sabit berkedip lebih cepat. Kali ini Suecio telah bersiap dengan baik dan tentu saja ia tak terbendung oleh kekuatan pantulan. Setelah serangan itu, cahaya penghalang gunung bulan sabit tampak sedikit meredup. Melihat ini, mata Qianyan dan Suecio tiba-tiba berbinar. Kedua komandan itu tentu saja menyadari petunjuknya, tahu bahwa dengan beberapa serangan gabungan yang dahsyat seperti itu, penghalang itu niscaya akan hancur, memungkinkan mereka untuk maju tanpa hambatan. Setelah menerobos masuk ke Istana Bulan Merah, mereka tak bisa membiarkan Ci Yue menyerap kekuatan di dalam kristal pikiran kekosongan milik Raja Iblis Buaya Gila. Tapi para monster yang menyerang penghalang gunung bulan sabit dengan ganas menghentikan aksi mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan ekspresi Suecio dan Qianyan menjadi serius, mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman yang mereka rasakan. Suecio, Qianyan, saya salah satu pilar klan monster sama seperti kalian. Saya tidak ingin membuat suasana canggung. Jika kalian pergi sekarang, saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Ci Yue, bisik Suecio dan Qianyan bersamaan. Sebagai Raja Monster, mereka semua pernah berurusan satu sama lain sebelumnya. Jadi mereka tentu saja mengenali suara Ci Yue. Tapi kali ini, Ci Yue menyampaikan nada yang berbeda. Kata-katanya tidak galak, melainkan damai. Namun kata-katanya meninggalkan perasaan yang mengerikan. Seolah-olah melanjutkan seperti ini akan benar-benar membuat mereka membayar harga yang tak terbayangkan. Jadi jantung kedua Raja Monster itu berdebar kencang dan mereka saling bertukar pandang. Kemudian Qianyan menggetarkan gigi dan berkata, "Apakah Anda main-main? Kalau Anda punya nyali, singkirkan penghalang itu dan biarkan saya masuk untuk bertemu langsung dengan Anda." "Benar," seru Suecio dari samping. "Ci Yue, Anda tahu kami semua pilar klan monster. Saya Suecio dan saudara Qianyan datang ke sini, tapi Anda malah menutup pintu untuk kami. Apa gunanya? Kalau Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepat buka penghalangnya dan biarkan kami masuk." "Tidak ada gunanya bicara lagi. Hidup atau mati tergantung pada niat Anda. Saya sudah berusaha sebaik mungkin." Suara Ci Yue menggema dari gunung bulan sabit, lalu tak ada gerakan, sehingga keringat dingin mengucur dari dahi Suecio dan Qianyan. Samar-samar merasakan sesuatu. Setelah beberapa lama, Qianyan menoleh dan menatap Suecio lalu berkata, "Saudara Suecio, Anda tidak takut kan?" "Saya tidak pernah takut pada siapapun." Suecio mendengus dingin. "Tidak apa-apa." Qianyan mengangguk kecil sambil menyeringai. "Kalau begitu, ayo kita coba." Suecio merutkan kening tampak ragu, tetapi akhirnya menggetarkan giginya dan berkata, "Baiklah." Begitu ia selesai berbicara, esensi monster dalam diri kedua pemimpin klan monster itu kembali melonjak. Masing-masing melepaskan kekuatan yang dahsyat, melesat menuju penghalang gunung bulan sabit. "Keras kepala!" Suara Ci Yue yang geram menggema dan energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Seketika sebuah jejak telapak tangan raksasa yang halus tiba-tiba muncul di langit, bagaikan langit runtuh. Telapak tangan itu menimpa Suecio dan Qianyan, sehingga kedua pemimpin klan iblis itu merunduk, menatap ke atas dengan ngeri. Kemudian Suecio berseru, "Langit dan bumi diatur oleh pikiran, Raja Kekosongan tingkat ketiga." Qianyan juga terkejut. Satu-satunya alasan mereka berani bertindak sembrono di sini adalah karena mereka mengandalkan jumlah. Mereka semua berada di tingkat kedua Raja Kekosongan, jadi jumlah tentu saja memberi mereka keuntungan. Tetapi jika Ci Yue benar-benar telah naik ke peringkat Raja Kekosongan, seorang ahli di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan, maka jumlahnya tidak akan berguna. Pada saat itu, Qianyan tampak sadar merasakan dorongan untuk mundur. Hanya ingin melarikan diri dari gunung bulan sabit sejauh mungkin.
Namun tak lama kemudian mata perak Qianyan berbinar dan ia berteriak. Tidak, ini hanya teknik rahasia. Saudara Suicio, bertindak sekarang. Dia mendesak Suicio dan meraung dengan ganas. Puncak aumannya naik turun. Gelombang suara terlihat saat ia menyerbu ke arah tangan raksasa itu. Suicio sudah kehilangan semangat juangnya. Wajahnya pucat pasi. Tetapi setelah peringatan Qianyan, naluri bertahan hidupnya meletus. Kekuatannya tiba-tiba melonjak. Ia mengayunkan tinjunya, mengirimkan bayangan tinju raksasa satu demi satu yang membumbung tinggi ke langit. Di bawah bayangan tinju yang menyapu, gelombang suara dan jejak telapak tangan bertabrakan. Dan di luar gunung bulan sabit, pemandangan kekacauan dan gejolak turun. Bahkan cahaya yang memancar seakan ditelan. Setelah beberapa saat debu mengendap, wajah Qianyan dan Suicio berseri-seri gembira. Mereka saling berpandangan. Kepercayaan diri mereka pulih, namun tidak ada pergerakan di dalam gunung bulan sabit. Ciyue belum nerobos. Suicio terkekeh, kepanikannya yang sebelumnya telah sirna. Tapi itu akan segera terjadi, kata Qianyan dengan cemas. Suicio, jika kita menunda lebih lama lagi, begitu dia berhasil, kita tidak akan punya tempat di bintang Dinchan. Saya tahu. Mata Suicio berbinar tajam dan ia mengangguk berat. Lalu, apa yang kita tunggu? Hancurkan penghalang sialan ini dengan cepat. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Raung Qianyan. Tepat saat kedua raja monster itu hendak menyerang lagi, pandangan mereka kabur. Sesosok misterius muncul tak jauh di depan mereka, melayang di udara, menatap mereka dengan acuh tak acuh. Siapa? Raung Suicio. Manusia. Qianyan melihat identitas Yang Ke sekilas dan merutkan kening. Indra keilahian yang kuat menyelimuti Yang Ke, ingin melihat sekilas kedalamannya. Tak lama kemudian wajahnya berkejut. Raja kekosongan tingkat kedua? Mustahil, ada raja kekosongan manusia di bintang kaisar. Bahkan mereka yang telah mencapai alam kembali kekosongan pun sangat langka. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan adalah mereka datang dari bintang kultivasi lain. Dilihat dari postur Yang Ke saat ini, ia tampak ingin mempermalukan mereka yang membuat Qianyan bingung. Orang ini tampak familiar. Gumam Suicio. Matanya terbelalak saat menatap Yang Ke dengan seksama. Ia tidak tahu kapan ia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ia tidak mengingatnya. Yang Ke menyeringai dan menatap kedua raja monster itu, lalu berkata kepada Ciyue di gunung bulan sabit. Senior, sepertinya Anda dalam masalah. Anda dasar bajingan kecil. Ciyue juga sangat terkejut, tak menyangka Yang Ke akan muncul di luar gunung bulan sabit saat ini. Hah? Anda sudah mencapai tingkat kedua raja kekosongan? Bagaimana mungkin? Teriakan kaget yang lebih keras bergema dari dalam gunung bulan sabit, dan energi spiritual di dalamnya tampak bergetar karena perubahan suasana hati Ciyue. Yang Ke tersenyum tipis. Dunia ini begitu luas, tidak ada yang mustahil. Tapi Anda, senior, tolong jangan sampai teralihkan dan gagal mencapai tujuan Anda. Ciyue berkata dengan marah. Perlukah Anda mengingatkan saya tentang hal semacam ini? Baiklah, junior yang unyil. Yang Ke tersenyum malu. Baiklah, senior, maukah Anda saya bantu menyelesaikan masalah kecil di depan pintu Anda ini? Anda sangat percaya diri. Ciyue terkejut. Sudah berapa lama Anda dipromosikan ke alam raja kekosongan? Kedua penguasa itu meskipun junior tidak berani menjamin terlalu banyak, tapi melindungi diri sendiri tetaplah masalah. Oh, Ciyue terkejut, tidak tahu dari mana Yang Ke mendapatkan kepercayaan diri sebesar itu. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan suara berat. Tidak nyaman bagi saya untuk bertindak sekarang. Jika Anda benar-benar punya kemampuan, bermainlah dengan mereka. Lagi pula Anda bukan orang luar. Wajar saja Anda membantu saya. Junior patuh. Hati-hati,
Meskipun saya tidak tahu ramuan apa yang Anda minum yang bisa meningkatkan kekuatan Anda ke level ini dalam waktu sesingkat itu. Mencapai alam raja kekosongan membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya. Jangan mati. Saya tidak ingin King Luo menyalahkan saya nanti. Ciyue jelas percaya bahwa pertumbuhan pesat Yangke disebabkan oleh sebuah ramuan dan bukan sembarangan ramuan. Terima kasih atas perhatian Anda, senior. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Yangke mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat keduanya berbicara, Sui Chiyo dan Qian Yan tetap diam. Tetapi seiring berjalannya waktu, kedua penguasa itu menjadi marah. Ekspresi ketidakpedulian Yangke terhadap mereka sangat menjengkelkan mereka. Mereka berdua adalah penguasa terkenal di Bintang Kaisar Chen, salah satu yang terkuat di wilayah Bintang. Bagaimana mungkin mereka pernah diperlakukan dengan penghinaan seperti itu? Tapi Yangke telah berhasil menjengkelkan mereka. Jadi Qian Yan langsung melototi Yangke dengan tatapan sinis lalu mencibir. Katanya ras manusia itu arogan dan angkuh. Dulu saya agak skeptis, tapi sekarang saya tahu rumor itu benar. Kesombongan ras manusia ini belum berlangsung sehari atau 2 hari. Dengus Sui Chiyo menatap tajam Yangke. Tapi nak, ini Kaisar Bintang Iblis. Manusia seperti Anda sebaiknya tetap tenang. Yangke tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Hanya menatap kedua penguasa itu dengan tenang. Tanpa berusaha membantah. Mata perak Qian Yan berputar dan ia berkata, Nak, saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan Ciyue. Tapi jika Anda terus menghalangi kami, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mundurlah segera. Ini urusan ras monster, bukan urusan Anda. Memang, bahkan jika Anda dan saya sama-sama berada di alam raja kekosongan tingkat kedua, bertarung 1 lawan 2, seberapa besar peluang Anda untuk menang? Sui Chiyo menggeram. Anda tak bisa menebak seberapa besar kemenangan Anda dengan bertarung. Yangke tersenyum tipis tak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Mendengar itu wajah Qian Yan menggelap. Apa Anda benar-benar harus ikut campur dalam hal ini? Bagaimana mungkin ini urusan pribadi? Yangke menggelengkan kepalanya. Sesuai senioritas, saya harus memanggil penguasa Ciyue sebagai ibu mertua saya. Urusan ibu mertua tentu saja bukan urusan pribadi. Qian Yan dan Sui Chiyo tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Tetapi tak lama kemudian Qian Yan sepertinya teringat sesuatu. Jadi, manusia setengah monster itu? Manusia setengah monster yang dimaksud tentu saja Sang King Luo. Karena Sang King Luo dengan tubuh manusia memperoleh kekuatan asli laba-laba iblis bulan langit dan fisik khusus janda racun yang saling melengkapi. Sekarang, darah Sang King Luo adalah setengah manusia dan setengah monster. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di Kaisar Chen. Sehingga menarik perhatian. Sehingga para monster di seluruh bintang Kaisar Chen mengetahui keberadaan Sang King Luo. Namun dari dalam gunung bulan sabit, suara Ciyue terdengar. Jangan panggil saya dengan sebutan ibu mertua, bocah. Saya belum sepenuhnya setuju dengan Anda. Yangke menoleh dan terkekeh. Apakah senior setuju atau tidak, itu tidak penting. Cukup King Luo saja yang setuju. Ciyue terdiam. Cukup! Qian Yan meraung. Mata peraknya menusuk Yangke. Ia berkata dengan dingin. Karena Anda mencari kematian, maka kami akan mengabulkan keinginan Anda. Sui Chiyo, Anda bermainlah dengannya dan saya akan menghancurkan penghalang ini sendirian. Jangan khawatir, serahkan pada saya. Ekspresi Sui Chiyo tampak garang. Ia menjerat bibirnya dengan lidahnya. Ia menatap Yangke seolah-olah sedang menikmati hidangan lezat. Kemudian dia terkekeh. Otak seorang raja kekosongan manusia yang kuat pastilah obat mujarab. Dan saya belum pernah merasakan yang selezat ini. Berhenti bicara omong kosong dan selesaikan ini dengan cepat. Desak Qian Yan dengan tidak sabar. Begitu ia selesai berbicara, Sui Chiyo melesat keluar. Kecepatannya begitu luar biasa hingga tubuhnya bergesekan dengan udara, menciptakan suara yang menusuk.
Dalam sekejap mata ia mencapai Yangke, lalu mengayunkan lengan besinya dan menghantamnya. Meskipun pukulan itu tampak biasa saja, tetapi dengan kekuatan fisik naga dara yang luar biasa dan kultivasinya yang mendalam, bahkan gunung yang menghalangi jalannya pun akan mudah hancur. "Hati-hati!" Suara Ciyue menggema, sedikit kegugupan terpancar di dalamnya. Sebagai sesama pemimpin klan monster, ia sangat memahami seluk-beluk Suijiyo. Bahkan ia sendiri tidak akan berani melawannya dengan mudah. Karena kekuatan ilahi bawaannya benar-benar di luar jangkauan prajurit biasa. Namun Jangka berdiri diam, mengulurkan tangan untuk menangkisnya. Melihat ini, Suijiyo tampak tertegun lalu menyeringai. "Jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda. Saya akan menghancurkan Anda menjadi debu." Dengan itu, lengan besi itu menghantam lengan Jangke seperti benturan logam. Suara bergema menggema di seluruh gunung bulan sabit, memancar keluar. Tapi ekspresi percaya diri Suijiyo membeku, digantikan oleh ekspresi tak percaya. Dan Qianyan yang bersiap menyerang penghalang dengan sekuat tenaga membeku kaget, menatap kosong ke depan. Bahkan dari dalam gunung bulan sabit, suara bisikan Ciyue seakan bergema. Pada saat itu, ketiga penguasa klan monster tercengang, merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Tapi Yangke pelan mengangkat kelopak matanya, menatap acuh tak acuh ke arah Suijiyo di dekatnya. Sambil menyeringai dan berkata, "Teman ini tampaknya cukup percaya diri dengan kekuatan tubuh fisiknya. Anda..." Ekspresi naga dara tiba-tiba berubah. Matanya bergetar hebat saat ia menatap Yangke. Ia tak percaya bahwa serangan kekuatan penuhnya telah dihalangi dengan begitu mudah. Dan lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dia menyerang, sementara lawannya bertahan. Dengan kata lain, ia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. "Wujud fisik Anda..." Suijiyo tiba-tiba mengerti, matanya dipenuhi keterkejutan. Yangke tersenyum dan berkata, "Maaf, wujud fisik saya sepertinya tidak lebih buruk dari ini." Mata Suijiyo menyipit, menyadari kecurigaannya terbukti. Secercah amarah dan rasa malu terpancar di wajahnya. Ia dengan geram menyalurkan energi monsternya dan meraung. "Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menandingi kekuatan fisik klan naga dara saya? Hari ini saya akan membiarkan Anda membuka mata Anda." Sambil berbicara, tinjunya menghujani Yangke. Setiap serangan melepaskan pusaran kekuatan surgawi dan duniawi. Masing-masing merupakan pukulan yang mengerikan. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Yangka tidak menghindar, sebaliknya ia tertawa terbahak-bahak dan membalas pukulan itu dengan tinjunya. Saat tinju beradu, ledakan dahsyat bergema seperti dua gunung yang bertabrakan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setiap getaran mengalirkan darah ke pembuluh darahnya. Hanya dalam 30 tarikan nafas, Yangke dan naga dara bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing mengenai daging dan darah. Namun anehnya tak satu pun dari kedua sosok kuat itu mundur selangkah pun. Masing-masing tetap kokoh di udara, menggunakan gerakan tubuh halus untuk menetralkan kekuatan lawan. Konfrontasi yang kasar dan brutal ini merupakan tontonan yang memukau. Namun Qianyan yang berdiri di sampingnya justru menunjukkan kekhawatiran alih-alih kegembiraan. Keunggulan terbesar umat manusia bukanlah kekuatan fisiknya, melainkan penguasaan berbagai seni rahasia dan harta karun tersembunyi. Namun Yangke telah mengorbankan keunggulan ini untuk bersaing dengan Suijiyo dalam pertarungan fisik, menunjukkan bahwa ia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi konfrontasi ini hanyalah sebuah ujian. Seandainya ia menggunakan seni rahasia atau harta karun tersembunyi, kekuatannya pasti akan melonjak entah seberapa besar. Dengan pikiran ini, Qianyan buru-buru berbisik, "Suijiyo, berhati-hatilah main-main. Kita harus menghabisinya." Mendengar ini, ekspresi Suijiyo menjadi gelap dan ia meraung, "Berubahlah menjadi naga." Dengan kata-kata ini, gelombang ki dan darah yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meletus dari tubuhnya. Tubuhnya mengembang kembali dan massa padat sisik berwarna merah darah muncul di permukaannya. 2 tanduk tumbuh dari dahinya dan ekor seperti naga muncul di belakang punggungnya. Dan naga darah terlahir dengan darah naga sejati.
Naga darah terkuat di zaman kuno adalah keturunan naga sejati. Teknik transformasi naga memungkinkan naga darah melepaskan kekuatan urat leluhurnya, memberinya kekuatan luar biasa. Dengan tubuh yang kuat dan kekuatan tak terkendalinya saja, Suecio lebih dari mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Begitu teknik transformasi naga dilepaskan, kekuatan tak terbayangkan meletus dari arah berlawanan. Yangke merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya bergetar hebat dan ia terpental mundur oleh kekuatan dahsyat itu. Kemudian Suelian meraung. Manusia, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mengolah tubuh seperti itu. Tapi Anda bukan tandingan garis keturunan leluhur naga darah saya. Dia mengejar Yangke, melancarkan serangan dahsyat dengan tinju dan kakinya. Menyerang setiap titik vital di tubuh Yangke. Kekuatan yang dilepaskannya seolah mampu menghancurkan udara. Tapi Yangke tak berani gegabah dan merespon dengan panik. Sehingga kedua sosok itu datang dan pergi. Tinju dan kaki mereka beradu dengan suara berderak yang konstan. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.